Yang pertama, kita siapkan 300 gram kelapa parut, tambahkan 1 sendok makan maizena dan setengah sendok teh garam. Ini diaduk-aduk, dan ini kelapa parutnya saya kupas ya kulitnya, jadi ambil putihnya aja. Lalu ini mau kita kukus. Ini dikukus selama kurang lebih 15 menit ya. Sambil menunggu ini matang, siapkan wadah. Lalu masukkan 250 gram gula pasir, 200 gram tepung terigu, 2 butir telur, 1/4 sendok vanili bubuk dan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh SP, boleh pakai Ovalet atau TBM, dan 250 ml santan, ini santan kekentalan sedang ya. Lalu semua bahan di mixer dari kecepatan yang paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang putih, kental dan berjejak. Ini kita menggunakan metode all in one, jadi semua bahan sudah tercampur menjadi satu, nanti tinggal kita cetak. Dan ini sudah mulai mengembang ya, sudah kelihatan putih dan juga sudah meninggalkan jejak. Ini mau kita campurkan dengan pasta pandan. Jadi tambahkan 2 sendok teh pasta pandan. Kalau mau pakai pandan asli juga boleh ya, jadi kita bikin jus pandannya dulu. Untuk airnya itu disesuaikan, air jus pandan dan santannya totalnya 250 ml. Lalu ini kita mixer lagi sampai tercampur rata pasta pandannya. Setelah sudah tercampur, kita matikan mixernya. Lalu pinggirannya ini saya rapikan memakai spatula, saya ratakan kembali karena ada bahan yang belum tercampur ya. Jadi usahakan semuanya tercampur rata. Dan ini adonannya sudah siap kita cetak ya. Lalu ini kelapa parutnya juga sudah matang. Dan kita angkat, dan saya sudah menyiapkan cetakan berbentuk love. Ini kita ambil sekitar 1 sendok makan kelapa parut, lalu masukkan dan tekan-tekan seperti ini. Dan lakukan untuk semua cetakan ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi minyak tipis-tipis ya. Nah ini sudah semuanya, saya punya 25 cetakan, jadi ini nanti bergilir ya. Untuk adonan ini segini aja 3/4, karena ini adonannya nanti akan mengembang. Jadi kalau terlalu penuh adonannya bisa jadi nanti putu ayunya itu akan pecah atau belah bagian atasnya. Dan lakukan pengisian adonan ke semua wadah. Nah ini sudah semuanya terisi, lalu akan saya kukus. Jadi ini saya kukus 25 biji ya. Dan untuk total adonannya ini semuanya jadi 50 biji. Jadi ini saya kukus 2 tahap.
Ini dikukus kurang lebih 15 menit dan ini sudah matang. Dan ini hasilnya, ini bisa kita keluarkan dari cetakan. Sebelumnya tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Dan ini tuh enak banget, lembut banget, gurih, dan ini cocok banget sebagai ide jualan. Apalagi buat isian snack box, ini cantik banget ya. Yang pertama, siapkan 1 butir kelapa parut ukuran sedang, lalu beri sejumput garam dan 1 sendok makan tepung maizena. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk kelapa parutnya ini dibuang kulit arinya ya, atau bagian hitamnya. Setelah itu tambahkan 1 lembar daun pandan, ini yang sudah saya potong kecil-kecil. Ini lalu diaduk-aduk kembali. Ini akan kita kukus terlebih dahulu agar nanti kuenya tidak cepat basi ya. Ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah sudah 15 menit ini bisa kita angkat terlebih dahulu dan sisihkan, tunggu sampai dingin. Lalu saya siapkan cetakan bentuk bunga seperti ini. Lalu kita oles dengan minyak tipis-tipis saja. Usahakan mengolesnya sampai rata ya, karena kue putu ayu ini rawan sekali lengket ke cetakannya. Nah, setelah sudah diolesin minyak, ini akan kita beri kelapa parut yang tadi, yang sudah kita kukus. Kita beri bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Dan ini kita tekan-tekan menggunakan jari kita, agar lebih rapih ya. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Dan lakukan sampai ke semua cetakan atau sampai selesai. Setelah itu kita akan membuat adonannya. Siapkan wadah dan masukkan 100 gram gula pasir. Masukkan 100 gram tepung terigu. Masukkan sejumput garam. Masukkan 100 ml santan. Ini boleh pakai santan dari kelapa asli atau memakai santan kemasan ya. Lalu masukkan 1 butir telur. Lalu setelah itu ini akan kita kocok terlebih dahulu. Kita kocok sampai sekitar 3 menit agar gula pasirnya larut terlebih dahulu ya. Kita kocok menggunakan kecepatan maksimal. Setelah 3 menit bisa kita matikan mixernya terlebih dahulu. Lalu ini akan saya tambahkan setengah sendok teh SP. Ini kita mixer kembali sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, setelah sudah mengembang seperti ini, kita matikan mixernya ya. Kita sudahi memixernya. Lalu ini akan saya ratakan memakai spatula. Dan untuk satu adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Ini saya kira-kira aja ya. Nah, ini sudah saya bagi menjadi 3, lalu akan saya beri pewarna untuk masing-masing bagian. Ini saya beri pewarna hijau muda.
ini merah tua, ini diberi 2 tetes aja, dan yang ini kuning telur. Untuk pewarnanya ini boleh sesuai stok di rumah ya. Lalu ini aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah sudah siap semuanya, ini akan saya siapkan cetakannya. Untuk cara pemberian adonannya, ini kita beri sedikit-sedikit tiap warnanya ya. Dan untuk adonannya, ini jangan terlalu penuh cetakan karena ini nanti akan mengembang. Beri aja sepertiga bagian cetakan ya, nah seperti ini. Lalu lakukan sampai ke semua cetakan atau sampai selesai. Dan setelah sudah selesai semuanya, ini akan kita kukus. Saya sudah menyiapkan kukusan yang airnya juga sudah panas. Kita masukkan semua adonan ke dalam kukusan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Dan mohon maaf untuk proses pengukusannya tidak kerekod, jadi tidak ada videonya ya. Dan ini sudah matang, hasilnya cantik banget, warnanya soft banget, dan ini rasanya juga enak banget. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan, isian snack box, atau sebagai cemilan keluarga. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, share-nya. Dan jangan lupa untuk di subscribe serta tekan tombol loncengnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.